Pernahkah Anda membayangkan ada satu surat di dalam Al-Quran yang begitu pendek, hanya 4 ayat. Namun saat ia dibacakan, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh. Bukan karena ancaman azab yang mengerikan, melainkan karena keagungan kalimat di dalamnya yang meluruskan segala prasangka manusia tentang Tuhan mereka. Hari ini, kita akan menyelami sebuah samudra tauhid dalam surat Al-Ikhlas. Surat yang jika Anda mencintainya, Allah akan mencintai Anda. Surat yang jika Anda membacanya 10 kali, sebuah istana megah sedang dibangunkan untuk Anda di surga. Tapi, tahukah Anda, mengapa surat ini diturunkan? Mengapa orang-orang musyrik Quraisy menantang Rasulullah SAW dengan pertanyaan, "Gambarkanlah kepada kami, seperti apa Tuhanmu itu?" Mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan mengenal Sang Pemilik Semesta. Bayangkan, suasana di Mekah ribuan tahun lalu. Suasana penuh sesak dengan berbagai klaim tentang Tuhan. Orang Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Kaum Majusi menyembah matahari, dan kaum musyrik sujud di depan berhala-berhala batu. Di tengah kebisingan itu, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Hai Muhammad, dari apa Tuhanmu terbuat? Emas, perak, atau kayu?" Maka turunlah jawaban telak dari langit. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Kata ahad di sini bukan sekadar angka 1. Tafsir menyebutkan, Dialah Tuhan yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada yang serupa, dan tiada yang setara. Sifat ahad hanya boleh disematkan kepada Allah. Manusia bisa hebat, tapi tidak sempurna. Namun Allah, Dia Maha Sempurna dalam segala perbuatan dan sifatnya. Ini adalah pesan motivasi bagi kita. Jika Anda memiliki Allah yang Maha Esa, Anda tidak butuh sandaran pada makhluk yang lemah. Lalu masuklah kita ke ayat kedua yang sering kita baca, namun jarang kita resapi maknanya. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Apa arti As-Somad? Para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas menjelaskan bahwa As-Somad adalah Tuhan yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar dalam kebesarannya, dan maha bijaksana dalam pengetahuannya. Beberapa ahli tafsir menyebutkan As-Somad artinya tidak berongga. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak akan pernah fana. Dialah sang penguasa yang kekal setelah semua makhluknya sirna. Sahabat, bayangkan betapa tenangnya hidup ini jika kita benar-benar memahami ayat ini. Setiap butir gandum yang tumbuh, setiap napas yang kita hirup, semuanya bergantung kepada As-Somad. Saat semua pintu manusia tertutup bagi Anda, pintu As-Somad selalu terbuka, karena Dia adalah tujuan dari segala keperluan makhluk. Kemudian Allah mempertegas batasan yang jelas antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Disinilah alasan mengapa langit hampir pecah, karena menganggap Allah punya anak adalah sebuah kemungkaran besar. Allah berfirman dalam surat Maryam bahwa klaim Tuhan punya anak adalah sesuatu yang sangat berat bagi alam semesta. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Anak Adam telah mencaci maki aku." Ucapannya yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, padahal aku adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari, Allah tidak butuh istri, tidak butuh keturunan, karena jika Dia punya tandingan, maka Dia bukan lagi Tuhan. Pesan motivasinya sederhana. Jangan pernah menduakan Allah dalam hati kita dengan apapun, baik itu harta, jabatan, atau manusia, karena tidak ada yang setara dengannya. Sekarang, mari kita bicara tentang Anda. Apa untungnya bagi kita yang sering membaca surat ini?
Dahulu, ada seorang sahabat yang memimpin pasukan. Setiap kali ia mengimami sholat, ia selalu menutup bacaannya dengan Al-Ikhlas. Ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya karena ia mencintai sifat-sifatnya." Bahkan, ada seorang sahabat di Masjid Quba yang melakukan hal yang sama. Rasulullah memberinya kabar gembira. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Bukan itu saja, Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Membacanya secara berulang-ulang sebanding dengan menyelami sepertiga isi kitab suci dalam sekejap. Ingin dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga." Hadis riwayat Ahmad. Mendengar itu, Umar bin Khattab berkata, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak bacaannya, wahai Rasulullah." Dan jawaban Nabi sungguh indah. Pemberian Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih baik. Kisah Muawiyah Al-Laisi menjadi bukti nyata. Saat ia meninggal di Madinah, 70.000 malaikat turun menyalatkannya karena ia selalu membaca Al-Ikhlas dalam setiap keadaan saat berdiri, duduk, maupun berjalan. Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan hafalan. Ia adalah perlindungan. Ia adalah kunci surga. Ia adalah cara kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Mulai hari ini, mari kita baca Al-Ikhlas. Bukan hanya karena ia pendek, tapi karena kita mencintai maknanya. Bacalah saat masuk rumah untuk menjauhkan kefakiran. Bacalah sebelum tidur sebagai perlindungan. Karena di balik 3 ayat ini, ada cinta Allah yang menunggu kita. Terima kasih telah menonton. Jika konten ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di perjalanan iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.